zikir wid yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ya. Allahumma la ya Allah la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menahan apa yang akan kau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau tahan, wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang menolak, tidak ada yang mampu yang sanggup untuk menolak apa yang telah engkau takdirkan. Takdir di dalam rukun iman yang keenam itu percaya kepada qada dan qadar. Qada tahu peti qada? Qada itu suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak di zaman azali. Suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak di zaman azali. Zaman azali itu zaman apa? Iya, zaman sebelum adanya dunia ini. Macam kita ni ibu-ibu. Tidak, dengan aku baik. Iya baca. Ya tahan dulu wigit dan dah ini lagi cama kakek habis cama wigit lagi kita. Ganti. Hilang hilang soal. Cuman kalau kambu kalau pokoknya udah Anel, kalau kita ada acara di rumah misalnya di rumah Pak Najib misalnya ada acara di rumah, ini pengalaman aku cama, kita kadang-kadang masang apa salonnya itu wales misalnya di luar atau tempat bapak-bapak yang ibu-ibu lah tidak kita tunjuk. Nah ini demo dia mestinya tuh ini disiapkan ini. Kalau untuk bapak-bapak sikok salon, ibu-ibu dua paling tidak. Sebab dia nak dengar. Dia nak dengar. Kalau tidak dengar, dia ngomong. Ngomong. Nah jadi qada tadi suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak di zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum adanya dunia ini. Jadi sebelum tercipta dunia ini sudah Allah sudah Allah agendakan ada schedule-nya kejadian yang bakal terjadi itu, termasuk kita bakal kumpul di sini, siapa yang bakal datang, siapa yang bakal balik, siapa yang bakal boleh snack, siapa yang tidak boleh kebagian. Sudah ada ketentuan kalau itu. Ada sudah ketentuan. Nah, takdir saat terjadinya qada itu. Takdir atau qadar saat terjadinya qada itu. Nah, kalau qada bisa berubah tak? Qada bisa karena belum terjadi. Kalau takdir sudah terjadi, tidak bisa lagi berubah. Umpama macam ini, ibu ada rencana nak bikin nasi gemuk, sudah siap berasnya, sudah siap juga apa? Bumbu santan sudah siap kalau ada buah, tapi belum dimasak ini. Tahu-tahu anak kita datang atau mantu kita datang, bu, tak usah masak nasi gemuk, ini aku bawa bumbu nasi minyak, bumbu nasi kebuli, kita bikin nasi kebuli weh. Bisa tak? Bisa, karena belum jadi. Tapi kalau seandainya ibu sudah bikin bumbu lah jadi bumbu, tahu-tahu anaknya datang ngawak bumbu nasi kebuli, bisa dibikin nasi kebuli? Tak bisa, karena sudah jadi bumbu. Jadi tambah ayam baik. Jadi bumbu ayam. Nah, nak berubah lagi tak bisa, karena sudah termasak, sudah terjadi. Nah, begitulah qada macam kita nak keluar dari masjidnya. Sudah ada ketentuan qada Allah itu. Dua, apa bakal dapat kebaikan atau bakal dapat kejahatan. Apakah kita akan mendapatkan nikmat atau bakal dapat bala. Sudah ada qada Allah. Kepengen kita dapat nikmat, dapat kebaikan. Itulah waktu doa dapat bala ya Allah, dapat
itu kan nolak bala. Ya, jadi ada satu majlis macam halagoh kan, ya doa yang kedua ya ada bala. Ini beradu. Bener aku melok juga, aku main ini kan. Nah, ada terawan aku Ustaz Nudin gitu nya. Minggir biar aku Ustaz ini. Kalau kena dia aku kayak bala Ustaz punya. Tidak main tuh, tidak kita nolak balik ke situ, bukannya ngadu ilmu. Nak dibalik boleh, tidak juga ada apa-apa. Tapi intinya kita mohon kepada Allah sebelum terjadi bala, berdoa dulu, tolak bala. Amalan terjadi bala, mana lagi? Pala lah pecah, kaki lah patah, sebulan rumah sakit, balik dari rumah sakit, undang jemaah masjid Baitur Rahman, dekah, selamatan tolak bala. Tolak bala apa? Belum terjadi. Tolak bala belum terjadi. Ini pala lah pecah, kaki lah patah, tolak bala apa lagi? Itu kalau jika kami belajar pencak dulu, tak tahu kalau pencak Padang tak tahu itu. Kalau Palembang namanya jurus apa? Jurus cek wang, ada. Sudah kena bong, tuh haid. Tapi kena dulu. Itu cek wang. Sudah kena baru muang. Tuh haid, lah kena dulu tapi. Nah, jadi sebelum kena itu kita buang, sebelum terjadi bala kita tolak. Makanya biasanya kalau nak haji, nak umroh, biasanya ada dulu selamatan. Itu kan selamatan dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Mudah-mudahan yang berangkat, yang ditinggalkan semuanya sehat. Yang berangkat sampai di tanah suci dalam keadaan selamat, diberikan kemudahan di sana sampai bisa balik lagi ke tanah air, berkumpul lagi dengan keluarga, tetap dalam keadaan sehat walafiat, selamat tanpa kurang suatu apapun. Itu namanya selamatan. Kaget kalau sudah balik dari umroh macam Pak Najib tadi kan malam nah, syukuran kan. Nah, jadi tunggu pakai undangan kayak ada syukurannya. Kan sudah balik? Hah? Sudah? Wah. Berarti cepat. Lah tadi. sudah tadinya ya lewat. Kalau balik dalam keadaan selamat. Ada yang tidak selamat, ada yang tidak baca balik. Ada yang mungkin yang umroh yang bangun Pak Haji Najib, mungkin yang ada daerah lain mungkin kan. Mungkin sekarang tidak bisa balik dia, mestinya balik tidak bisa balik. Kenapa? Karena mungkin sakit. Atau banyak kejadian itu sudah nak balik, tahu-tahu metu dari mobil tak balik lagi. Tinggal. Dah tahu ke mana? Ada nanya anak, Ustaz jadi ke mana abah aku? Nah, nanya sama aku juga. Aku mana tahu. Pacak Ustaz tengok-tengok ke mana abahnya. Sudah, wallahu alam. Itu takdir. Nah, jadi kita bisa balik lagi dari tanah suci, atau tak usah jauh-jauh balik dari masjid ni, sampai ke rumah, ibu pacak jengok lakinya yang masih ada laki. Pacak jengok anaknya, pacak jengok cucunya, kita juga pacak jengok bini, jengok anak, jengok cucu, sehat semuanya. Alhamdulillah, nikmat ya Allah. Saya punya kawan, ada ustaz juga. Dia kalau balik dari ceramah, baik dari pengajian, baik pokoknya dia dari mana balik ketemu bini, alhamdulillah ya Allah, aku baca jengok rai bini ku lagi ya Allah. Sampai rumah kamu nak temennya. Lah katanya banyak wong dek ujinya metu dari rumah sehat balik. Wong lain ngepasi baju. Wong lain ngepasi celananya, nah aku balik baca jengok rai kamu lagi, alhamdulillah. Akhirnya kawan ini berangkat ke Jakarta, waktu balik mayat. Nah itu aku belum ketemu bini. Kalau ketemu bininya nak ngomong ke dulu waktu almarhum balik dari ceramah, dia suku baca bini kamu kau galak motes. Dah ngapal temennya kamu ni kaunya. Nah sekarang dia ke Jakarta berangkat, pas nak balik ke Palembang waktu itu dia sakit. Dia mau sakit baju. Nah jadi kita bisa kumpul, alhamdulillah. Kumpul. Cuman kita ni tak tahu nikmat bisa kumpul, bisa ketemu dengan keluarga atau dengan kawan, dengan guru, sama-sama jemaah. Nah kalau sudah tak katik lagi baru terasa punya mak tu lemak tak, punya mak lemak. Tak salah lemak kandung tak, mak-mak lagi lemak aku Pak Najib pengajian aku ni banyak
bapak-bapak, ibu-ibu, tapi yang lemak mak-mak ni lah. Kalau nak puasa, sewet, baju, sirup, kumah. Bapak-bapak mah ada perhatian. Bener. Itu nak puasa itu. Kaget nak hari raya, ada lagi. Saking perhatian sama kita ini, ditanya ustaz ukurannya apa, M apa L. Itu ustaz nak warna apa? Oh sedap nian. Diantar ke rumah udah ustaz pakai tu. Kalau cocok, alhamdulillah, tak cocok kita tukar. Bapak-bapak mana ada? Jemaah kau mengalir mana ada? Mana ada? Perhatian itulah. Nah ini mak-makan apa lagi mak kita dewek. Cuma tidak terasa nikmat punya mak ni. Nah sudah mak kita dah katik lagi, baru terasa. Baru terasa lemak yang punya mak, punya abang itu, punya laki. Nikmat bu. Cuma tak terasa nikmat punya laki. Yang katik laki lagi baru tahu. Ada katik lagi, yang katik lagi ada tak? Ada tak? Yang tak katik lagi lakinya ada sini. Ada tak? Banyak. Pengen nak nyari lagi tak? Ya kayak ketemu ke? Ada kawan aku banyak yang duda-duda nyari bini janda. Itu komelak aku Masjid Agung kaget. Ustaz ni gak macam Masjid Agung, galak nyeramai janda-janda asuhan Masjid Agung itu kan. Ya kau jengok situ. Aku tanya ibu-ibu yang janda-janda, buku ini ibu juga mak be, aku nanya ni, kita macam adik-beradik anak beranak kepengen lah nak berlaki lagi. Pengen, banyak pengen. Yang idak tu tua. Yang muda masih pengen. Sudah lah aku ceramahlah situ kan sampai selesai. Keluar aku dari Masjid Agung itu, duduk aku di luar. Di kawasan duduk. Ada yang marah aku. Ustaz, serius apa Ustaz ngomong tadi? No. Salah pengertian sangkonya aku nak nyari bini lagi. La haula wa. Serius apa yang Ustaz ngomong tadinya? Maksudnya yang Ustaz ngomong nak nyari bini tadi? No, salah pengertian. Sangkonya aku nak nyari. Astagfirullahaladzim. Akulah sudah dijagoi wong sudah. Ibu-ibu pengajian tahu Ustaz, kalau kami dengan Ustaz bini lagi, kami tak dengan Ustaz ceramah lagi. Ya, ngapu? Jangan ibu itu, jangan bu. Mungkin ada ustaznya, ada kiainya yang besok ngajar berbini lagi. Maaf nak dengan ceramah dia lagi. No. Aku ngomong ibu yang mau dia macam, berarti dia serik nih ya. Nah jadi qada Allah sesuatu yang bakal terjadi. Begitu terjadi itu namanya takdir. Nah jadi kalau kita sudah kumpul di sini namanya takdir. Nah begitu juga Nabi SAW diisrakan oleh Allah. Itu takdir. Jadi asal kata isra tadi saro itu berjalan. Ingat, saro berjalan. Ini masalah saro tadi ini. Saro berjalan. Kalau masuk Palembang tadi apa? Saro. Kalau saro masuk kita saro. Iya, buntu susah. Ya, banyak arti kalau sago tu. Sago susah, sulit, sago buntu. Ada. Sago ini. Nah. Payah, Nah, saro berjalan. Asro diperjalankan. Nabi Muhammad SAW saro apa asro. Jadi bukan saro, bukan Nabi berjalan dewek, tapi Nabi asro diperjalankan. Nah pertanyaannya, kita dari rumah datang ke Masjid Baitur Rahman ini saro apa asro? Saro apa asro? Berjalan dewek apa diperjalankan? Saro apa asro? Ya, kejingoannya saro udah. Ada kejingoannya saro, kejingoannya, tapi hakikatnya asro. Aman tidak diperjalankan oleh Allah, kita tidak bisa berjalan. Tapi kita diperjalankan oleh Allah sehingga kita sampai di sini. Bukan diperjalan ke Bapak Ibu. Seluruh kullun min indillah. Katakan segala sesuatu datang dari sisi Allah. Jadi kita berjalan dijalankan oleh Allah. Kita bisa tegak
ditegakkan oleh Allah. Kita bisa duduk, didudukkan oleh Allah. Nah, ini bebacuan lagi kayak ini. Bebacuan lagi ini. Kita tunggu dulu. Tenang dulu. Nah, jadi kita bisa tegak, ditegakkan oleh Allah. Kita bisa duduk, dudukkan oleh Allah. Kita bisa nyingok, dijingokkan oleh Allah. Kita bisa dengar oleh Allah. Kita bisa paham, dipahamkan oleh Allah. Kita bisa ngomong, lidah kita dituturkan oleh Allah. Nah, ada bicik-bicik nyeletuk dari belakang, kita bisa ngantuk, dikantuk oleh Allah. Jadi kalau kami ngantuk, Ustaz jangan nak marah, karena kami ngantuk dikantuk oleh Allah. Termasuk kami tidur, baca tidur itu tidurkan oleh Allah. Ya benar. Tapi ada syariat. Kita ni kan ahlu sunnah wal jamaah. Ada syariat. Nabi bersyariat tak? Nabi bersyariat tak? Syariat. Nabi bersyariat. Kalau Nabi tak bersyariat, Nabi nunggu baik di rumah. Tidak Nabi nak berdakwah ke sana ke sini. Kaget kalau tu dapat hidayat, kata Nabi datang lewek di rumah. Tidak Nabi berdakwah. Bahkan Nabi perang. Nurutkannya Nabi tak salah perang. Bahkan pernah dalam satu peperangan, perang Uhud itu Nabi cedera, patah giginya. Bahkan Nabi sempat pingsan. Dikira oleh orang kafir, Nabi sudah meninggal. Nah, berarti kan ada syariat, ada usaha. Jangan kita Tuhan galau. Itu kalau ke Tuhan galau itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu pahamnya paham Jabariyah. Payu ke masjid, payu kita nak solat, jawabnya kaget nunggu hidayat dari Tuhan. Niat sudah ada, cuma nunggu hidayat. Cuman kalau makan duluan dia. Mestinya makan jangan ngembek, tunggu dulu. Lain kalau soal makan, kita kalau lambat lewat. Itu jadi kalau balik ke Tuhan kalau itu paham Jabariyah. Kalau sebuah aku galau, aku berduit karena aku pintar, aku sakit ya karena aku memang tak jaga kesehatan. Pokoknya tak katik ke Tuhan dia galau. Itu namanya Qadariyah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap ada syariat, tetap ada usaha. Jadi kalau ngantuk jangan diturutkan, lawan. Nak nyendeng. Alhamdulillah ada tempat sendeng ini. Ya boleh nyendeng. Kalau ngantuk jangan disendeng kan. Ini ngantuk disendeng kan. Ya sudah, tersendeng. Kalau sudah tersendeng, terseleng. Kalau sudah terseleng, terkoleng. Nah, itu lagi lawan, jangan lawan. Ada sekalian. Jadi kita harus usaha menuju kepada kebaikan. Kita mohon kepada Allah. Semoga Allah gerakkan kita terus untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya, Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari tempat yang jauh dari kota Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Itu lailan subhanallazi asra bi abdihi lailan ini malam, bukannya sepanjang malam, bukannya dari pangkal malam sampai ujung malam semalam-malaman, tidak. Itu lail itu ba'dul lail itu artinya sebagian malam. Nah, tidak dijelaskan secara mutlak berapa jam, apa 10 jam, apa 8 jam. Kalau kita masak bolu, ada bolu namanya 8 jam. Kalau 7 jam belum masak, namanya bukan 8 jam, 7 jam. Lain. Nah, jadi ada bolu 8 jam. Nah, jadi ada apa 5 jam, apa 3 jam, wallahu alam, apa sejam. Atau mungkin lebih cepat lagi dari situ. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Jadi masalah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa masuk logika kita. Isra dan Mi'raj Nabi ini ibu-ibu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat.
Salah satu mukjizat Nabi yang masih ada di zaman kita ini adalah Al-Quran. Aku nak tanya Bapak Ibu, sudah berapa kali baca Al-Fatihah? Ada yang tahu? Tak hitung, tak tahu. Dah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Tambah tak hitung. Nah, pertanyaan yang ketiga, ada tak yang malas, bosan mendengar atau membaca Al-Fatihah? Pernah tak Pak Tua masjid di demo oleh jemaahnya, payo Pak Tua suruh imam tu ngobrol dulu, jangan Fatihah terus. Malak dengar. Ada tak? Kita hafal Al-Fatihah bukan sengaja kita hafal, karena sering dengar. Kalau mau hafal seperti ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hafal kan? Aku yakin kita hafal surah ini, ayat ini bukan karena kita hafal kenian, tidak, karena segik kakek ini bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Hafal karena sering didengar, dan kita tidak pernah malak, tidak pernah malak mendengar Al-Quran ini, dan tidak pernah malak membaca Al-Quran ini. Subhanallah. Kenapa? Mukjizat. Beda bu kalau kita nonton sinetron. Nonton sinetron lah, kita tonton semalam, tahu-tahu malam esok diulang lagi, nonton lagi dah? Tidak. Atau kita baca kawan udah, kawan kita baca ini berita ini, sudahlah kita baca, kita ke pasar atau kemana ketemu kawan, dia melempar koran, nah ni baca berita ni hebat, berita lah kita baca kawan tadi, kita baca lagi dah? Tidak. Males lah kita baca, sudah tahu. Atau semalam kita nonton bola, jam 2 nonton bola. Ada jemaah ngomong, aku heran cat mata aku ni. Kalau bola jam 2 tu melek lah itu, jangan aku melek. Dia tahajud tidak baca bunyi. Tapi kalau bola jam 2, pecahlah jadinya, setengah 2 bangun. Nah, nonton bola semalam, tahu-tahu besok itu diulang lagi. Apa namanya? Ulang siaran ulang. Nonton lagi tak? Tidak lah, tahu 21 misalnya. Nah itu. Tapi kalau Al-Quran tidak malak, tidak bosan. Nah begitu juga Isra dan Mi'raj ini, kita sudah tahu ceritanya. Dari mana Isra-nya Nabi, dari Masjidil Haram, sudah tahu. Terus Nabi Mi'raj ke mana, dari mana? Masjidil Aqsa, naik ke mana? Ke langit, tahu. Terus malam itu Nabi nerima apa dari Allah? Salat, tahu. Mesti ada lagi. Tapi perasaan baru dengar. Iya ni aneh. Perasaan tu tidak malak. Yang dengar tidak malak, kamu yang ngitahu juga tidak malak. Inilah bukti perjalanan Isra dan Mi'raj satu betul-betul terjadi, dan yang kedua ini adalah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ibu-ibu sekalian. Nah jadi kita harus percaya. Jadi apa yang diingat oleh Nabi dalam perjalanan itu benar. Kemudian Nabi waktu nak balik kan dapat oleh-oleh dari Allah. Apa oleh-olehnya? Oleh-oleh solat. Oleh-olehnya solat. Jangan sebut perintah. Kalau sebut perintah itu berat. Ini perintah berat. Hadiah. Hadiah. Jadi kalau aku nyebut solat itu bukan perintah, hadiah dari Allah. Solat itu adalah hadiah dari Allah untuk kita hambanya, agar kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena solat itu menurut pendapat sebagian ulama kita, as-solat itu asal katanya adalah as-silah. As-salatu as-silah, yakni as-silatu bainal abdi wa bainar rabbi. Jadi solat itu adalah hubungan. Solat itu as-silah, silaturahim. Silaturahim. Nah, solat itu adalah as-silatu bainal abdi wa bainar rabbi, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi solat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau tidak ada solat gimana gitu? Gimana gitu? Maksudnya mana kita nak menghubungi Allah? Berkat adanya salat,
yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj tersebut, kita bisa berdialog dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita bisa curhat dengan Allah, kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa berhubungan dan menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada solat mana? Perumpamaannya, nah ini HP, Bu, HP. Anak kita yang kuliah, suami kita yang yang di luar, kita perlu telepon. Nah, berkat ada telepon ini apanya hubungan kan? Nah, halo, di mana? Cepat. Baik, sama-sama di Palembang atau di luar kota atau waktu haji umroh pakai video call apa call, ya, video call. Nah, pecah di sini. Coba mendekati HP, bingung tak? Biasanya Bu, suaminya jam 4 sore lah balik. Ini biasa, misal jam 4 sore lah jam 6 belum balik. Bingung tak? Bingung. Dia telefon tak? Telefon. Tak ngerti pula telefon ini. Mana minjem telefon abang kau? Sini. Nah, pecit ini maknya. Ya dah ngerti bini ni. Pun. Tahu-tahu suara betina. Nombor yang anda hubungi tidak aktif atau luar jangkauan. Betina siapa ini? Telepon lagi. Nombor yang anda hubungi sedang tidak aktif. Oi, kau ni siapa Kau ngajar kau selingkuh laki aku kau Oh, dia anaknya. Itu suara perator. Oh, bukan suara betina. Bukan. Nah, kan tak bisa dihubungi. Bingsal tak? Bingsalnya dua. Ada apa? Atau kemana? Ada apa? Ada apa di jalan kan apa? Atau kemana? Plus nambah lagi siapa? Iya dua ini. Jadi antara cemas dengan marah. Cemas, marah. Cemas itu takut ada apa-apanya. Marah kalau ada apa-apa. Cuman ada bu, kalau laki tadi balik jam 7 malam balik baru, jangan langsung duduk, jangan, disambut dengan senyum. Alhamdulillah balik, berarti pokoknya alhamdulillah dia balik tu, jangan ditanya dulu. Alhamdulillah berarti dia balik, jengok kakinya masih nijak bumi, berarti dia takut baik kalau kakek tak nijak masih nijak bumi. Alhamdulillah langsung tanya, papa nak mamam dulu apa nak bobok dulu? Jadi dia tadi capek di jalan begitu disambut oleh bini dengan senyumannya, ditanya nak mamam dulu apa nak bobok dulu? Rasanya mungkin dia nak bobok dulu baru nak mamam, atau nak mamam dulu baru nak bobok. Ini bini dari mana kamu? Ngapa balik pun sekarang ni? Dia telepon tidak aktif kemana kau? Nah, uang lagi panas-panas. Itulah kadang-kadang laki-laki ni, suami-suami ni galaklah ke warung kopi dia udah. Kalau warung kopi begitu masuk belum duduk lagi tawa ya lendeng itu. Mas, mau kopi mau teh? Ini dak ngerti nawai itu. Ini nanyo dari mana? Sama siapa? Ngapo nak apa? Jangan. Nah, jadi sambutlah dengan senyum. Dulu ditawai nak mama apa nak bobok. Kalau punya bini baik macam ini ya dah. Rasa pengen berbini lagi rasa. No, Ustaz, ngapa jadi macam itu? Lah iya. Ini ada jemaah aku nanya, Ustaz, aku pengen nak bini lagi, ada syarat tak? Ada syaratnya. Syarat sikok baik. Solehatkan dulu bini kau. Kalau bini kau sudah solehat, boleh kau bini lagi. Tapi kalau bini kau belum solehat, jangan coba-coba kau bini lagi, hancur kau. Beda. Solehat dulu. Nah kalau bini kita lah udah solehat nian, tak salah payah kita nyari bini dewe datang ngajak calon kita. Itu. Nah aku tanya ibu lah solehat bu, lah solehat lo. Nah sama orang rumah aku tanya tiap pagi kiamat tu Umi, dia aku dek lah solehat belum punya. Kalau baca nambah udah. Kalau kita nambah, palang pintu gentak pala. Jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba. Kalau bini kita belum solehat, jangan dulu berbini lagi.
Kalau bini lagi sisip-sisip dua-duanya hilang. Tapi kalau bini kita sudah solehat, bini kita yang nyari kita. Ibu-ibu lah sudah solehat, Bu? Bu? Nah sudah. Nah jadi sholat tadi adalah hubungan. Nah kalau kita biasa sering berhubungan, jadi dekat tak? Dekat. Kalau kita jangan berhubungan, ya ini orang sering nelpon. Assalamualaikum. Siapa? Siapa Ustaz? Iya siapa? Kan dah kata namanya. Siapa Ustaz? Tak cian apa? Ya mana aku nak cian suara kau? Kau ni siapa? Ya. Namun dah kata nelpon baru itulah. Pakai kau. Sombong dan Ustaz ni. La haula wala quwata illa billah. Kau kempas siapin. Kau tu ngomong, kau tu siapa? Aduh apa ni macam kita ni kan nak ceramah nak apa? Cian nak ngomong, cian nak apa? Ustaz jangan nak marah Ustaz. Kau tu pula cikgu. Nah kalau sudah biasa macam muda kan biasa nelpon aku kan. Jadi tahu walaupun tak kata nama misal atau telepon tahu. Nah kalau sudah biasa, cian suaranya. Nah jadi kalau kita sering berhubungan dengan Allah, melaksanakan salat dekat dengan kita Allah. Kalau kita minta cepat terkabul insya-Allah. Tapi kalau jangan salat, nah apa salat itu nyingok musim-musiman, musim buntu salat. Jangan. Nah, itulah. Jadi hikmah yang paling penting adalah Rasulullah menerima salat. Jadi salat itu Bu, tak mulai sekarang asal ini jangan kita katakan perintah, tapi kita katakan salat itu adalah hadiah dari Allah untuk kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya salat ini, kalau perintah yang lain, ibadah yang lain cukup malaikat Jibril yang nyampaikannya. Tapi kalau salat tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima salat ini. Yang kedua, di akhirat amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah salat. Kalau salat diterima oleh Allah, semua ibadah yang lain diterima oleh Allah. Hajinya diterima, umrahnya diterima, sedekahnya diterima, puasanya diterima, sedekah diterima. Tapi kalau salat tidak diterima oleh Allah, ditolak, maka semua amal ibadah yang lain tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah haji, dia tapi tidak salat, dah ditolak kalau hajinya, umrahnya, zikirnya, baca Al-Quran, sedekahnya. Ada orang dia galak sedekah, cuma tak galak mayang. Yang lebih aku aneh lagi bulan puasa dia tahan puasa, cuma tak semayang. La haula wala quwata illa billah. Nah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sangat perhatian dengan ibadah ini, dengan perintah-perintah Allah, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan beri segala apa yang dilarang oleh Allah, terutama tentang ibadah solat. Allah mudahkan kita dan semua keluarga kita untuk melaksanakan solat, plus Allah beri rasa nikmat kepada kita ketika kita melaksanakan solat, dan harapan kita solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar suyuf wal mukhtalif syada'id wal mihan ma dhahara minha batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وقنعنا بقلة الطعام والكلام والمنام واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد خير الأنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang bisa kita tarik dari kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah semuanya akan semakin baik, terutama perbaikilah hubungan kita kepada Allah melalui solat-solat kita ya, yang tepat waktu. Insya Allah kalau sudah seperti itu baik, insya Allah semuanya juga akan baik. Dan ini runtutannya akan sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ibu-ibu ya. Jadi mulailah dari solat kita ya.
Perbaiklah hubungan kita kepada Allah. Baik hadirin yang berbahagia, tuntas sudah seluruh rangkaian acara kita pada kajian hari ini. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di bulan depan di tempat yang sama, insya Allah tanggal 8 ya. Jadi mohon kiranya disampaikan kepada saudara-saudara kita, ibu-ibu kita yang solehah di luar sana, mari bergabung dalam komunitas emak-emak Cindo Militan. Insya Allah dari langkah kecil kita yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebuah langkah besar untuk berkehidupan kebangsaan yang baik ya. Dimulai dari emak-emak, karena kita ini adalah guru pertama di madrasah di rumah tangga kita ya. Terutama kami nih yang usianya masih belasan tahun nih, ibu-ibu muda ya. Baiklah kalau begitu kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita melakukan sholat berjamaah asar, berkenan kiranya mungkin 1-2 petik untuk mengabadikan momen ini Ustadz Kiai Haji kita, untuk bersama Ustadz kita Ustadz Mansur, silakan sama-sama 1 atau berapa kali petikan. Oke, foto bareng ya. Iya. Baik, sekali lagi dari awal sampai akhir mungkin ada yang kurang berkenan, tidak enak dilihat, tidak enak didengar, maka ketidaksempurnaan itu adalah milik saya sebagai manusia. Tetapi kalau semuanya sempurna, itu adalah kesempurnaan adalah milik Allah. Saya Dina Tanjung dari Emak-emak Cindo Militan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Ya, untuk bulan depan itu yang bertugas adalah divisi politik ya. Mohon kiranya ketua divisi dan anggotanya mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Oh, divisi pendidikan, bukan politik. Oke, siap, divisi pendidikan ya. Silakan mak-makku yang soleha, yang cantik luar biasa. Kita membuat formasi untuk foto bersama dengan para ya. Mohon Mak Karti diposisikan mak-mak kita ya. Dan sambil membuat formasi untuk difoto, informasi untuk kepada seluruh anggota emak-emak Cindo Militan yang belum mengisi daftar ya, daftar hadir ya. Daftar hadir divisi ya. Daftar divisi untuk mengisi nomor handphone dan juga bidang usaha kalau ada ya. Serta untuk kontribusi kita untuk sedekah infak kita untuk acara 1 Mei kita di halal bihalal dan juga sekaligus pelantikan. Disilahkan, karena waktu kita sudah tidak banyak, kita akan segera sholat asar berjamaah. Disilahkan untuk ibu-ibu, mohon di para ustadz dulu ya. Oh, kita butuh kursi ya, kursi 3 ya. Jadi emak-emaknya di belakang, para ustadz nanti kita dudukan di kursi. Ada kursi yang bisa kita pakai mungkin?